Perkenalkan, nama saya Alif Malekso dengan NIM 24003005. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang permasalahan pertama dalam pendidikan, yaitu fenomena surrender out, yaitu kondisi ketika siswa tetap hadir secara fisik, namun tidak terlibat secara mental dan emosional. Faktor penyebab utamanya yaitu yang pertama, kurangnya relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswanya, sehingga siswa merasa pembelajaran tidak bermanfaat untuk masa depan. Yaitu selanjutnya upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan relevansi kurikulum dengan mengaitkan pembelajaran pada kehidupan nyata, pengalaman siswa serta kebutuhan masa depan yang nyata. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang bermakna dan aktif seperti project abjad, learning diskusi, kolaborasi, dan aktivitas yang melibatkan pemikiran kritis. Perkenalkan, saya Siti Kemala dengan NIM 24003149. Di sini saya akan menjelaskan masalah pendidikan di Indonesia, yaitu sebaran sekolah tak merata sebabkan jumlah anak tak sekolah tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini masih ada 4,2 juta anak tidak bersekolah usia 6-18 tahun, yang terdiri dari 0,5 juta anak tidak pernah sekolah sama sekali, 0,5 juta anak putus sekolah, dan 3,2 juta anak sudah tidak bersekolah sebelumnya. Permasalahan ini termasuk ke dalam masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah kondisi di mana seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa memandang latar belakang dan ekonomi. Jadi, dari masalah tersebut, data KPAI menunjukkan masih ada jutaan anak usia 6-18 tahun yang tidak sekolah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata, terutama dari daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Sekolah masih banyak terpusat di kota besar, sedangkan daerah pelosok kekurangan sekolah dan fasilitas pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan sekolah pemerintah dan pihak terkait lebih banyak membangun sekolah di wilayah perkotaan. Akibatnya daerah pedesaan dan wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar masih kekurangan sekolah. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak meskipun ada program bantuan anak, akhirnya memilih bekerja atau membantu orang tua daripada bersekolah. Yang ketiga yaitu akses geografis yang sulit. Jarak sekolah yang jauh, kondisi jalan yang rusak, serta keterbatasan transportasi membuat anak malas atau bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di beberapa daerah, pendidikan belum dianggap sebagai kebutuhan utama, terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Nah, beberapa upaya pembaruan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama, pembangunan sekolah secara merata. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan sekolah di daerah terpencil, bukan hanya di kota besar. Yang kedua yaitu penguatan program wajib belajar 12 tahun. Program ini harus benar-benar menjamin semua anak dapat bersekolah sampai jenjang SMA atau SMK tanpa hambatan biaya dan akses. Yang ketiga yaitu optimalisasi bantuan pendidikan. Program seperti KIP, BOS, dan beasiswa harus tepat sasaran agar anak benar-benar membantu anak tersebut, keluarga, dan anak yang kurang mampu lainnya. Yang keempat yaitu pengembangan pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka. Pendidikan jarak jauh dapat menjadi solusi bagi daerah yang sulit dijangkau sekolah formal. Yang kedua yaitu masalah angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal 2023. SD atau sederajat 2023, perkotaan yaitu jumlahnya 0,32, perdesaan 1,12, perkotaan dan perdesaan 0,75. SMP atau sederajat 2002 pada tahun 2023, perkotaan 5,82, perdesaan 8,45, perkotaan ditambah perdesaan
6,93. SMA atau sederajat pada tahun 2023 perkotaan 18,50, perdesaan 26,6, perkotaan ditambah perdesaan 21,61. Permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan kuantitas pendidikan. Karena kuantitas pendidikan berkaitan dengan jumlah peserta didik yang dapat ditampung dalam sistem pendidikan. Jika masih banyak anak usia sekolah tidak bersekolah, maka hal tersebut menunjukkan rendahnya kuantitas pendidikan. Dari data tahun 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah lebih tinggi di daerah perdesaan, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Hal ini menandakan bahwa sistem pendidikan belum mampu menampung seluruh anak usia sekolah, sehingga termasuk masalah kuantitas pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi, yaitu terbatasnya daya tampung sekolah, jumlah sekolah terutama menengah dan belum sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Yang kedua yaitu tekanan ekonomi keluarga. Anak terpaksa berhenti sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga. Yang ketiga yaitu jarak dan lokasi sekolah yang jauh. Sekolah menengah biasanya berada di pusat kecamatan atau kota, sehingga sulit dijangkau oleh anak-anak di desa. Yang keempat yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat laju. Pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan penambahan fasilitas pendidikan, sehingga banyak anak tidak tertampung. Adapun upaya pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu penambahan sekolah menengah di daerah pedesaan agar anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala dan jarak dan biaya. Yang kedua yaitu penguatan pendidikan nonformal. Program paket A, B, dan C harus diperluas sebagai alternatif bagi anak yang putus sekolah. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan pendidikan berkelanjutan. Bantuan tidak hanya diberikan sesaat tetapi berkesinambungan agar hingga anak lulus. Yang keempat yaitu sinkronisasi kebijakan pendidikan dan kependudukan pemerintah. Perlu menyesuaikan pembangunan pendidikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Perkenalkan, nama saya Aulia Alhenata dengan NIM 240031011. Nah, yang keempat sendiri adalah Data Future of Job Report 2023. Ketidaksesuaian pendidikan dengan dunia kerja. Dunia kerja itu terjadi karena ketidakselarasan antara apa yang diajarkan di lembaga pendidikan dan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, faktor penyebabnya sendiri adalah kurikulum yang belum selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kurikulum pendidikan ini masih lebih menekankan pada teori dan pencapaian akademik, sementara di dunia kerja sendiri membutuhkan keterampilan praktis, kemampuan pemecahan masalah, dan adaptasi teknologi. Yang kedua adalah kurangnya pembelajaran berbasis keterampilan dan praktik. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia industri itu masih terbatas. Banyak mahasiswa atau siswa tidak mendapatkan pengalaman magang, praktik kerja, ataupun pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang ketiga adalah minimnya kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri. Nah, di sini banyak sekolah dan perguruan tinggi itu belum menjalin kemitraan yang kuat dengan dunia usaha atau dunia industri sendiri, sehingga kurikulum, metode pembelajaran, serta materi yang diajarkan itu disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan kerja, tidak disusun dengan kebutuhan kerja di lapangan. Nah, yang keempat adalah perubahan cepat tuntutan kompetensi di dunia kerja, di mana sistem pendidikan itu seringkali tidak mampu beradaptasi secepat perubahan tersebut. Nah, sehingga kompetensi yang diajarkan menjadi kurang relevan. Nah, yang selanjutnya adalah upaya pembaruan pendidikan.
Nah, upaya pembaruan pendidikan ini ada empat poin, yaitu sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Femas Mudasril dengan NIM 24086047. Selanjutnya yang kelima yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Berdasarkan artikel 2 Dunia 1 Negeri, ketimpangan pendidikan yang membisu, karya Muhammad Hafiz Assafa. Pokok-pokok isi artikel ini, ketimpangan nyata dalam pendidikan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan di Indonesia masih sangat timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau pelosok. Di kota besar, murid memiliki fasilitas modern seperti ruang ber-AC, proyektor, dan internet cepat. Sedangkan di daerah jauh, banyak sekolah dan fasilitas buruk atau minim. Contohnya sekolah tanpa kursi atau perpustakaan. Selanjutnya, infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata. Banyak sekolah di daerah tertinggal mengalami kerusakan atau kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih atau toilet, yang secara langsung memengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya, ketidakseimbangan distribusi guru. Rasio guru terhadap siswa lebih baik di kota besar dibandingkan daerah terpencil. Banyak tenaga pengajar yang kurang berpengalaman atau bahkan hanya lulusan SMA di beberapa wilayah meningkatkan jurang kualitas pendidikan. Selanjutnya, akses teknologi digital yang masih terbatas. Walaupun kurikulum kini menekankan literasi digital, akses internet di pedesaan sangat rendah, di bawah 40%. Sehingga siswa di sana sulit mengikuti pembelajaran digital atau daring. Arah rekomendasi solusi artikel ini menyerukan agar infrastruktur pendidikan dibangun merata di seluruh wilayah. Nah, yang keenam adalah akses terbatas terhadap teknologi dan pembelajaran digital. Nah, di wilayah perkotaan dan pedesaan itu sendiri, keterbatasan infrastruktur, perangkat dan literasi digital itu masih sangat minim. Faktor penyebabnya adalah kesenjangan akses internet antara perkotaan dan pedesaan itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan perangkat teknologi di sekolah. Yang ketiga itu adalah rendahnya literasi digital guru dan siswanya. Yang keempat sendiri adalah infrastruktur TIK yang belum memadai. Upaya pembaruan pendidikannya sendiri itu ada empat poin. Yang pertama itu perluasan jaringan internet nasional sehingga di daerah terpencil. Perkenalkan, nama saya Maharani Agustin Benzani dengan NIM 2400389. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus, yaitu kasus ke-7 dan kasus ke-8. Nah, pada kasus ke-7 ini, saya membahas angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal tahun 2023. Nah, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data tersebut, kasus ini termasuk ke dalam permasalahan pemerataan pendidikan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan pada semua jenjang pendidikan. Nah, anak-anak di pedesaan itu memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengakses pendidikan dibandingkan anak-anak di perkotaan. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan permasalahan kuantitas pendidikan karena masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama jenjang SMP dan SMA. Nah, faktor penyebabnya apa sih? Faktor penyebabnya yaitu adanya keterbatasan akses dan kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, serta keterbatasan sarana pendidikan di daerah tertentu. Nah, adapun upaya pembaharuan pendidikan yang dapat dilakukan adalah pemerataan pembangunan sarana pendidikan. Oke, kita lanjut ke kasus yang 8. Yang ke-8 yaitu adanya akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Nah, kasus ke-8 ini membahas keterbatasan akses teknologi dan pembelajaran digital dengan sumber data dari survei APCI.
Nah, data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Nah, berdasarkan jenis permasalahan pendidikan, kasus ini termasuk ke dalam permasalahan pemerataan pendidikan karena akses terhadap teknologi pembelajaran itu belum merata ke seluruh wilayah. Nah, selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan kualitas pendidikan